Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Irmiza, Prodi AS Unit 2 semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume buku saya yang berjudul Fikih Munakahat karya Profesor Dr. Abdurrahman Ghazali MA. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu dasar-dasar umum perkawinan. Pengertian perkawinan. Perkawinan adalah akad antara lelaki dan perempuan untuk menjadi suami istri untuk membangun keluarga yang kekal dan abadi sesuai dengan anjuran Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sikap agama Islam terhadap perkawinan itu sangatlah menunjang. Karena dalam Al-Quran telah dijelaskan pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 49 bahwasanya kita manusia ini hidup di muka bumi ini berpasang-pasangan. Kemudian hukum melakukan perkawinan, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa asal hukum perkawinan itu adalah mubah. Di samping itu ada yang sunat, wajib, haram, dan ada yang makruh. Kemudian tujuan perkawinan itu sendiri dalam Islam adalah mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayangnya. Kemudian selanjutnya memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Keempat, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab, menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan dan hak yang halal. Kemudian membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Kemudian rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan itu ada 4, adanya calon suami dan istri, kemudian adanya wali, kemudian adanya 2 orang saksi, dan sigat atau akad nikah. Kemudian hikmah dari perkawinan ini memperbanyak keturunan yang saleh, hidup akan tentram, memakmurkan dunia, saling melimpahkan kasih sayang, memelihara diri, dan banyak berbuat baik. Kemudian selanjutnya yaitu bab peminangan, mahar, dan kafah dalam perkawinan. Peminangan ini adalah artinya melamar atau meminta wanita untuk dijadikan istri. Kemudian apabila kita hendak meminang seorang wanita, kita harus melihat pinangannya itu sesuai dengan agama kita, anjuran agama kita. Melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batasan tertentu. Kemudian meminang di atas pinangan orang lain di dalam Islam itu perbuatan yang sangat diharamkan. Karena mengapa? Karena jika itu terjadi akan merusak hubungan silaturahmi antara si wanita ini dengan peminang yang pertama. Kemudian tidak boleh berkhalwat dengan pinangannya atau berdua-duaan dengan pinangannya, karena yang ketiga akan datang setan. Kemudian mahar dalam perkawinan. Mahar ini adalah suatu pemberian dari suami kepada istri agar menumbuhkan cinta di hati istrinya. Syarat mahar itu hartanya atau bendanya itu harus berharga, barangnya suci dan bisa diambil manfaat, bukan barang gasap, dan juga bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Kadar atau jumlah mahar, ulama fikih itu bersepakat bahwasanya tidak ada batasan seberapa besar batasan mahar yang harus diberikan kepada wanita, tetapi mereka hanya berselisih pada berapa sedikitnya mahar itu yang harus diberikan kepada wanita. Kemudian memberi mahar dengan kontan dan hutang itu diperbolehkan di dalam Islam. Alangkah baiknya mahar itu diberikan saat sebelum akad terjadi. Kemudian kafa'ah itu adalah kufu menurut bahasa, artinya setara atau sebanding. Kafa'ah ini dalam arti istilah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri sehingga masing-masing tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Ukuran kafa'ah itu hanya ukuran kafa'ah yang perlu diperhatikan dalam agama Islam itu, yang menjadi tolak ukurnya adalah agamanya, sikapnya, sopan santun, dan kebaikan yang lain. Kemudian pembahasan yang ketiga itu larangan kawin. Larangan kawin ini ada yang secara garis besar ada larangan kawin seorang pria dan wanita, itu dibagi dua. Ada yang halangan abadi dan halangan sementara. Halangan abadi itu seperti satu keturunan atau nasab, yang kedua ada pembesanan, yang ketiga ada sepersusuan. Sedangkan yang diperselisihkan ada 2. Yang pertama karena zina,
yang kedua karena li'an. Halangan-halangan yang sementara bagi larangan perkawinan itu ada 9. Yang pertama, halangan bilangan, halangan mengumpulkan, halangan kehambaan, halangan karena ihram, halangan karena sakit, halangan karena idah, halangan perceraian 3 kali bagi suami yang menceraikannya, dan halangan peristrian. Kemudian pembahasan yang keempat ada perjanjian perkawinan dan kawin hamil. Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai sewaktu atau belum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut di dalam perjanjian perkawinan itu dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Kemudian bentuk-bentuk perjanjian perkawinan itu ada 2. Yang pertama taklik talak, yang kedua perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian yang kawin hamil, dalam kompilasi hukum Islam pasal 53 telah menyebutkan bahwasanya pada ayat 1, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilkannya. Kemudian yang ayat kedua, perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Yang ayat ketiga, dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang pertama itu lahir. Kemudian pembahasan yang keempat adalah masalah poligami. Poligami ini adalah seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari 1 dan batasannya 4. Hikmah poligami ada beberapa. Yang pertama, untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul. Kemudian yang kedua, menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri. Misalnya sang istri berpenyakit sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yang ketiga, untuk menyelamatkan suami dari perbuatan zina. Yang keempat, untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak, yang apabila di dalam negaranya itu jumlah wanita itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Kemudian hikmah dilarangnya nikah lebih dari 4 itu ada tiga ya, hikmahnya. Yang pertama, batas maksimal beristri 4 jika lebih akan melampaui batas kemampuan laki-laki. Kemudian jika lebih dari 4 akan melakukan kezaliman atau aniaya baik terhadap dirinya sendiri ataupun istrinya. Yang ketiga, tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan hak kepada istrinya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan batalnya perkawinan atau fasah. Pengertian batalnya perkawinan. Fasah ini adalah batalnya perkawinan, rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukun atau sebab lain yang dilarang agama. Kemudian sebab terjadinya fasah itu ada beberapa. Pertama, karena adalah bala atau penyakit kulit. Kedua, karena gila. Ketiga, karena penyakit kusta. Keempat, karena ada penyakit menular seperti sifilis, TBC dan lain-lain. Yang kelima, karena ada daging tumbuh di kemaluan wanita. Yang keenam, karena anah atau zakar laki-laki yang impoten. Kemudian hak dan kewajiban suami istri. Pembahasan selanjutnya adalah hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama ada hak bersama suami istri. Yang pertama, hak bersama suami istri. Suami istri dihalalkan bagi saling bergaul, mengadakan hubungan seksual. Yang kedua, haram melakukan perkawinan bagi seorang istri. Yang ketiga, hak saling mendapatkan waris akibat dari ikatan perkawinan yang syah. Yang keempat, hak mempunyai nasab atau keturunan yang jelas bagi suami. Yang terakhir ada keduanya wajib berperilaku baik sehingga dapat melahirkan kemesraan. Kemudian hak istri terhadap suami. Yang pertama, ditaati dalam hal yang tidak ditaati selama itu tidak hal yang dalam kemaksiatan. Yang kedua, istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami. Yang ketiga, menjauhi diri mencampuri sesuatu yang dapat memecahkan suami. Yang keempat, tidak bermuka masam kepada suami. Dan yang terakhir, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami. Kemudian kewajiban suami terhadap istri ini telah dijelaskan lebih detailnya di dalam kompilasi hukum Islam pasal 80 sampai dengan pasal 82. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak ini adalah artinya adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri, mengurusinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu sendiri. Yang selanjutnya, yang berhak melakukan hadanah ini atau pemeliharaan anak ini sebaiknya adalah ibu dari anak tersebut. Hadanah ini ada beberapa syarat.
bagi hadina atau hadinnya. Yang pertama, tidak terkait dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan tidak melakukan hadana. Yang kedua, hendaklah ia seorang mukhalaf, yaitu yang telah balik, berakal dan tidak terganggu ingatannya. Yang keempat, dapat menjamin yang ketiga, hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadana. Yang keempat, dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Kemudian pembahasan selanjutnya itu putusan perkawinan. Pertama, karena putusan perkawinan itu karena talak. Talak itu dibagi menjadi dua, yaitu talak sunni dan talak bidai. Ada satu lagi, yaitu talak sunni wal bidai. Kemudian rukun talak adanya suami, adanya istri, adanya sigat talak, dan itu karena disengaja. Kemudian ada perceraian. Perceraian ini ada khulu. Khulu ya ini perceraian yang diminta oleh istri kepada suaminya dengan cara membayar suaminya. Yang kemudian zihar ini adalah ucapan kepada suami, ucapan kepada istri yang menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya. Yang ketiga ada ila. Ila ini adalah suami yang sengaja bersumpah untuk tidak mendekati istrinya. Kemudian yang keempat ada li'an. Li'an itu adalah sumpah yang diucapkan suami karena ia menuduh istrinya berzina. Yang lain, sebab-sebab putus yang lain yaitu karena syika. Yang kedua karena sebab pembatalan. Yang ketiga ada sebab pasakh, dan yang keempat ada sebab meninggal. Kemudian pada pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan masalah rujuk dan ihdad atau berkabung. Rujuk itu adalah melestarikan perkawinan dalam masa iddah talak atau raj'i. Hukum rujuk pada talak raj'i, rujuk itu dipersamakan dengan perkawinan, dan bahwa Allah telah memerintahkan untuk diadakan penyaksian, sedangkan penyaksian itu tidak terdapat kecuali pada kata-kata. Kemudian hukum rujuk pada talak bain. Hukum talak bain karena talak 3 kali tidak halal bagi suami seorang wanita. Yang pertama, kecuali wanita itu sudah menikah dengan orang lain dan sudah bergabung dengan orang lain. Maka setelah wanita itu menikah lagi untuk kedua kalinya, baru ia bisa kembali lagi kepada suaminya yang pertama. Kemudian ada nikah muhalil. Nikah muhalil dibolehkan, dan niat untuk menikah itu tidak dipengaruhi sahnya perkawinan. Kemudian ada ihdad atau masa berkabung. Ihdad itu adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut sekitaran di dalam hukum Islam disebutkan bahwasanya masa berkabung itu ada 4 bulan 10 hari dengan larangan-larangan, antara lain tidak boleh bercelak mata, tidak boleh berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan mudarat. Demikianlah presentasi dari saya Dinda Ermiza. Semoga bermanfaat. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberkahi kita semua. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mohon maaf apabila ada salah pengucapan. Akhirul kalam, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.